Audioton mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Safwan Wijaya bersama If. Bab 1. Sejumlah uang yang tiba-tiba diterima akun banknya. Selamat mendengarkan. Erwin, menurutku kita tidak cocok. Jadi kita putus saja. Di sebuah kafe, seorang wanita berambut panjang dan cantik akhirnya mengungkapkan isi pikirannya kepada pria muda di depannya. Setelah memikirkan dalam waktu yang lama. Kenapa tidak cocok? Apa hubungan kita selama 4 tahun ini berakhir begitu saja? Setidaknya beri aku alasan. Erwin sangat tertekan. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dan sekarang hubungan cintanya dalam krisis. Apa Tuhan masih memberinya jalan hidup? Kamu tidak mampu membeli apa yang aku inginkan. Dan aku juga tidak sanggup menunggu lagi. Alasan ini seharusnya cukup. Leticia dengan singkat menyatakan alasan putus. Erwin Smith masih ingin mempertahankan wanita itu. Tetapi Leticia Lawrence sudah berdiri dan berjalan langsung keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Erwin buru-buru bangkit untuk mengejar wanita itu. Tetapi melalui jendela kaca transparan kafe, dia melihat Leticia masuk ke mobil bermerek BMW seorang pemuda tampan. Dan bahkan berinisiatif untuk mencium pria itu. Sehingga membuat Erwin yang memandang adegan tersebut merasa sedikit marah, sekaligus tak berdaya. Erwin hanya tersenyum. Lalu ia meminum kopi di depannya dengan sedih. Ini tidak bisa menyalahkan wanita itu yang mata duitan. Tapi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menghasilkan uang. Dengan banyaknya uang, bahkan selebritis sekalipun akan sibuk untuk mendekat. Pada saat ini, ponselnya berdering yang membuat Erwin kesal ketika menjawab. Dan terdengar lagi suara teriakan yang keras dari ponsel itu. Erwin Smith, sudah 2 bulan kamu belum bayar sewa. Kapan kamu akan membayarnya, ha? Kalau masih belum bayar, akan kubuang semua barang-barang di kamarmu. Mendengar suara ini, Erwin sangat marah. Kalau dulu dia mungkin akan menundukkan kepalanya. Tetapi sekarang pacarnya sudah hilang, begitu juga dengan pekerjaannya. Jadi apa lagi yang dia takutkan? Aku sudah lama mentolerir. Buang saja jika mau. Setelah mengatakan ini, Erwin langsung menutup telepon dengan marah. Pengangguran, putus cinta, dan diusir oleh tuan tanah. Rasa gagal dalam hidup seketika membanjiri hati Erwin, yang membuatnya merasa seperti seorang pecundang yang legendaris. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Berjalan di jalan yang ramai sambil menyaksikan pejalan kaki yang berlalu lalang. Erwin merasa tertekan hingga tak terkatakan. Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia bekerja keras di kota besar ini selama 3 tahun. Namun pada akhirnya, tidak ada yang tercapai. Dan sekarang bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Apa ada yang lebih gagal dari ini? Erwin berjalan ke jembatan sambil memegangi sekaleng bir di tangannya. Dan terus meminum bir sambil bersandar di pagar jembatan. Ini sudah kaleng bir kelima, sehingga Erwin sudah sedikit mabuk. Melihat sungai di bawah jembatan, dia benar-benar ingin melompat dan tidak memikirkan apa-apa lagi. Namun karena mengingat orang tuanya yang masih di rumah, dia segera menolak pemikiran tersebut. Sudah 3 tahun tidak melihat ibu dan ayah. Tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Aku ini benar-benar anak yang tidak berbakti sama sekali. Setelah lulus, Erwin telah bekerja keras di kota besar ini. Tujuannya hanya ingin menghasilkan uang untuk membeli rumah di sini dan menikah dengan kekasihnya. Tapi sekarang dia merasa konyol ketika mengingat kembali tujuan konyol itu. Erwin mengeluarkan ponselnya dan ingin menelpon orang tuanya yang ada di pedesaan. Namun begitu dia mengangkat ponsel, dia melihat seseorang yang sudah menelponnya terlebih dulu. Dan sepertinya adalah ibunya. Erwin dengan cepat menyingkirkan suasana hatinya yang tertekan. Menyesuaikan mentalnya sebelum mengangkat telepon. Dan terdengar lagi suara yang akrab dan ramah dari sana. Nak, bagaimana kabarmu di kota besar? Apa kamu mengalami kesulitan? Kehidupanku di sini lumayan lancar.
Dan semuanya berjalan dengan baik. Bosku bilang akan mengangkatku menjadi direktur bulan depan. Bahkan gajiku akan digandakan. Erwin berbohong dengan suara santai. Sebenarnya kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Kami sebenarnya telah menyembunyikan sebuah kebenaran darimu sejak lama. Dan sekarang sepertinya sudah saatnya untuk memberitahumu. Ada apa? Katakan saja, aku akan mendengarkan. Pikiran Erwin menjadi tegang seketika. Karena khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah. Sebenarnya, keluarga kita ini sangat kaya. Kamu sebenarnya adalah tuan muda. Dan kamu tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar sana. Ada rasa khawatir yang mendalam dalam kata-kata ibunya. Jangan bercanda lagi, Bu. Aku tutup telepon dulu ya. Aku harus lembur hari ini. Erwin tersenyum dan tidak menanggapi serius kata-kata ibunya. Orang tuanya adalah petani. Jadi beberapa puluh juga mungkin sudah sangat banyak bagi orang tuanya. Tidak, Nak. Jangan tutup dulu. Bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan ibumu ini? Suara ibunya yang terdengar terburu-buru dari ponsel. Mudah saja. Untuk membuatku percaya, ibu cukup isi saldo bank milikku sebesar 2 miliar. Maka aku akan percaya. Sudahlah, Bu. Aku harus kerja dulu. Kalian harus istirahat lebih awal. Kata Erwin sebelum menutup teleponnya. Angin yang dingin membuat hatinya terasa semakin dingin. Kini dia tahu bahwa orang tuanya tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Walau menjual rumah kampung halamannya sekaligus, maka itu tetap tidak akan sampai 2 miliar. Jadi Erwin sepenuhnya tidak menganggap serius apa yang dikatakan ibunya. Namun, tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba menerima pesan teks di ponselnya. Dan tanpa sadar Erwin membuka notifikasi tersebut. Dan ternyata saldo banknya benar-benar terisi 2 miliar yang membuatnya tercengang di tempat. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.